Baik, kita baca bersama, diawali dari ta'ud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai alan-nas, nanti kita ulang. Tarik nafas. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas. Ulang alan-nas berarti di ataitu, nanti kita ulang. Tarik nafas. 'Alan nasi birisalati wa bikalami fa'udh ma ataituk. Kapnya jadi hamas. Ulang dari ma berarti di ujung ayat. Tarik nafasnya. Ma ataituka wa kum minasyakirin. Panjang sampai syai, nanti kita ulang. Tarik nafas. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai. Ulang dari syai berarti di syai yang kedua. Tarik nafasnya. Syai'im mau'idatan wa tafsilan likulli syai'. Berhenti di tanda waktu. Tarik nafas. Fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Sampai ujung. Sa'urikum daral fasikin. Di sana tidak panjang karena waw itu waw ilat, bukan tanda mantul mi'i, maka di situ tidak dikasih tanda mati ya. Jadi sa'urikum. Lanjut dari sa'asrifu, tarik nafasnya sampai tanda waw. Sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sampai tanda jim, tarik nafas. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Sampai tanda jim, tarik nafas. Wa iyarau sabilar rusydi la yattakhidhu sabila. Sampai tanda waktu, tarik nafas. Wa iyarau sabilal ghayyi yattakhidhu sabila. Sampai ujung ayat, tarik nafas. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Kuat ya. Sampai akhirah, nanti kita ulang. Tarik nafas. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah. Ulang dari walika, berhenti di
seperti tanda waqaf. Tarik nafasnya. Wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum. Sampai ujung, tarik nafas. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Tutup. Shadaqallahul azim. Kita awali dengan tajwid satu ayat saja. Allah berfirman, Qala ya Musa inni astafaituka 'alan nas. Qala matok bi'i fathah bertemu alif. Ya matok bi'i, bedanya kata bah saja. Jadi fathah yang diberdirikan itu sebagai badal alif, pengganti alif. Asalnya ia bersambung alif, ya, harokat biasa, kemudian menyingkat tulisan maka alifnya dipindah ke atas. Nah itu namanya badal alif. Lain jabar nangtung, dan jabar mah nangtung tiba lagi miring, ya. Ya matobimu, matobi'i. Matobi ada 3, tadi fathah bertemu alif, sekarang domah bertemu wawu mati, nanti ketemu kasrah bertemu ya mati, itu matobi. Sa mat jaizmun fasil. Sa-nya matobi'i karena bertemu alif maka dikasih madah di 2 kalimat ini, maka disebut mad jaizmun fasil. Mad itu panjang, maka bacanya panjang. Jaiz itu boleh, munfasil dipisah. Jadi kalau mau berhenti di Musa boleh. Qala ya Musa, boleh di situ, nggak mengganggu artinya. Ya, maka mad jaiz munfasil. Ini nun tasdid guna sada so-nya hamas, mahmusa, desir, ya, jadi nafasnya keluar, tidak ditelan ke dalam. Inni stafaituka pai layin atau lin, ya. Alan nasi alif lam samsia, tanda alif lam samsia biasanya ada tasdid. Sebetulnya bukan itu, sebetulnya karena alif lam ini bertemu dengan huruf samsiah. Tapi karena orang huruf samsiah nah saya ngapalkeun, apal huruf samsiah? Teu ya ngapalkeun teuing. Huruf samsiah setengahnya, huruf komariah setengahnya. Anu gampang we lamun aya tasdid berarti dia samsiah. Biasanya alif lamnya tidak terbaca, itu samsiah, kecuali yang lam. Jadi alif lamnya bertemu lam lagi, nah itu baru lamnya terbaca karena lam itu hurufnya huruf samsiah. Birisalati sama tobi'i la juga matobi'i ti matobi'i wa bikalami la matobi'i mi matobi'i. Sana ada so dan lam, itu singkatan dari silih. Silih itu sambungkan. Berhenti boleh tapi harus diulang, ya. Fahuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Mad jaizmun fasil a mad badal, ya, khusus di atas alif disebutnya mad badal. Badal itu pengganti. Tai lain atau lin. Wakun menjadi wakum. Idgham bi gunnah, maka gunnahkan di sana. Wakum minasyakirin. Alif lam samsiah sya mata bi syakirina waqaf mad arid li sukun, dipanjangkan mad panjang arid itu dari kata arodo ingin,
li untuk sukun mematikan. Jadi mad arid li sukun itu panjang karena ingin mematikan. Mana yang dimatikan? Nah, asalnya berharokat, tapi karena di ujung ayat atau ada tanda waqaf maka dimatikan. Nah, maka menjadi mad arid li sukun, dibacanya panjang ya. 4 sampai 6 harokat. Ada yang ditanyakan tajwid? Paham menyebutnya? Paham Pak, ngarah engal wing gajan masak luar biasa dari ibu-ibu mah, karena pengawasan mah pas mah muji benteng yang pamegat sok di mana-mana ada ibu-ibu mereka awas Pak deh atuh kira kunter aya tempat kerja perlu bawa-bawa anak ke pengajian bisi perlu gitu. Ibu-ibu saking semangatnya luar biasa ya. Pikir kasih sekarang dibawa ulang tuh Bu, tapi daya kita sok mangga. Aya ya nama Kang nyuci mah ya. Bisi saking sibukna alim kakantun ngaos pada melancar apa pada melanana ka dieu. Dibantuan ku sadaya enggal. Ya gitu hibur sugan semangat. Sugan gitu ya Bu ya. Pas emang insyaallah semangat Bu. Boro-boro di dieu Bu abi mah di ditu ge. Pak cenah wayana terus barudak teh jeung ibu-ibuna sakantenan kajian atuh kuku. Mun bingung alhamdulillah ya Pak saya mah teu bingung dengan judul. Tinggal bukana YouTube seueur kana gini. Terus sabaraha judul Bu. Jadi alhamdulillah mun tugas di mana-mana teh tilu ada takwa di rest area tugas teh teu bingung milari judul kantun ngoreh we. Terus aya jadi teu bingung. Ya, tiap Senin Kamis ya kajian ibu-ibu di At-Taqwa alhamdulillah ya ibadah Rahman oge terus 2 kali kan terkedah milarian dari materi terus ayatnya. Nah ini bisa dijadikan ibrah ibu-ibu yang punya majelis taklim di luar sana, manfaatkan yang materi yang ada itu untuk disampaikan kembali. Tong era ada mana nampak saya ngobrolin payunan sanes teh misalnya deg-deg tuur apaan calik atuh ngadeg-deg tuur teh lamun ngadeg ibu ngadeg-deg tuur pala laur ai calik mah keur badem mah tinggal atuh ngadeg-deg tuur mah sok ngalepar bungkul paling oke ya berani tuh Bu tuh ya kali-kali di dia atuh gentos Pak Asep jadi pendengar terang atuh nah dan wali ulah-ulah alhamdulillah kedatar riasa terus 6 tahun atau piraku 6 tahun ya sudah mulai bangkit dan tak-kene atau pembukaan anak gitu. Baik Bu, kalau tidak ada yang ditanyakan alhamdulillah ibu-ibu pala linter karena tajwid mah di dieu mah gitu teu naroskeun. Duh kali di bumi mah barangkali naros. Mudah-mudahan tiasa ngawal ya. Alhamdulillah kita sudah bisa berusaha untuk mau membaca ayat suci Al-Quran dari surah 7 surah Al-A'raf ayat 144 sampai dengan ayat 147. Semoga apa yang kita usahakan ini baik membacanya, melihatnya, mendengarnya dan juga hadirnya kita di majlis taklim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Qur'an menambah, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi sababiyah turunnya rahmat dan barokah di dalam kehidupan kita semua baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca agar di samping mendapat pahala kebaikan juga kita diberikan ibrah, taufik, pelajaran, ilmu apa yang terkandung tersirat dalam ayat ini sehingga kita bisa furqan, bisa membedakan antara hak dan batil, antara jalan yang Allah berikan yaitu hidayah atau jalan yang harus kita tinggalkan berupa zulumat atau kesesatan.
Ayat ini masih lanjutan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam, ya, setelah menerima wahyu, ya, atau Taurat selama 40 hari, ya, berdiam diri di Bukit Tursina. Akhirnya Nabi Musa bisa menerima kalamullah, ya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Nabi Musa ingin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi arini anzur ilaik, ya Tuhanku, tampakkan padaku agar aku dapat melihat Engkau, ya. Maka jawabannya qala lam taroni. Allah berfirman lam taroni, tidak akan kamu bisa melihat aku. Kalau kata lan berarti itu tidak mungkin. Kalau la masih ada kemungkinan. Jadi la dan lam itu adalah harfun nahyi, huruf larangan. Kalau la masih bisa kemungkinan. La adri, tidak tahu, berarti bisa jadi nanti tahu, ya. Tapi kalau udah lan, seperti dalam lantardo, tidak akan ridho siapa Yahudi kepada Islam, tidak akan ridho. Mual saya teman kaya oke. Makanya PKI terusnya perang. Ya, dan memang ayat Nabi. Nah, di sini jelaskan lan taroni, ya, tidak akan taroni melihat aku. Walakin nangduru, akan tetapi jika ingin melihat aku, ila jabali, lihat dulu bukit itu. Jika bukit itu bisa engkau lihat, ya, maka engkau akan bisa melihat aku. Ternyata begitu bukit itu diberikan sinar oleh Allah, bukit itu hancur sampai Nabi Musa pun pingsan, ya, tidak sadar. Jadi jangankan melihat Allah, karena cahayanya saja bukit itu sudah hancur, ya. Nah, ayat ini lanjutannya Allah berfirman, qala, dia Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, ini sesungguhnya aku istofaituka, aku telah memilih kamu, ya. Makanya ada orang yang bernama Mustafa. Mustafa itu orang pilihan. Buang kayak mau gaduh putra deh, tak namanya Mustafa. Tapi lamun kentang Mustafa kan kentang pilihan, jeung cakang lah sami. Oh, Mustafa kentang cenah dapat kentangna menang milihan. Daek ibu diberi kentang alit, anu laletik segede kieu keun Mustafa, mesti kan anak ese. Pilihan, ya. Jadi kalau Mustafa itu orang pilihan. Maka kata Allah, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau ala nas, dari manusia-manusia yang lain, birisalati, dengan risalah-risalahku, wa bikalami, dan juga dengan firmanku. Nabi Musa menjadi orang terpilih menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fahud, maka ambillah olehmu ma'ataituka, apa yang telah aku anugerahkan kepadamu. Wakun, dan jadilah kalian, dan jadilah kamu minasyakirin, dari orang-orang yang bersyukur. Tujuan Allah menurunkan wahyu semuanya hampir sama. Yang pertama ibadah kepada Allah, yang kedua harus menjadi orang yang bersyukur. Nabi Musa pun seperti ini. Ambil apa yang aku berikan kepadamu, kata Allah, wakum minasyakirin, dan jadilah kalian, kamu orang yang bersyukur, ya. Wa kata benar, dan telah kami tuliskan, kami tetapkan lahu baginya, fil alwahi, di dalam alwah. Alwah itu lembaran-lembaran, ya, yang dimaksud adalah lembaran wahyu sebelum dikumpulkan menjadi kitab Taurat, ya. Mingkul lisai, dari segala sesuatu, mau idotan, ada pelajaran, ya. Setiap Allah menurunkan wahyu itu untuk menjadikan pelajaran, petunjuk bagi, ya, umat manusia pada zaman itu. Kalau kita sekarang Al-Quran, maka Al-Quran yang harus kita perhatikan. Wa tafsila, dan juga di situ ada penjelasan. Yang pertama mauidhah, ada pelajaran, ada nasihat dalam wahyu itu. Yang kedua ada tafsilan, penjelasan, likulli syai'in, bagi setiap urusan, segala sesuatu pun ada di sana. Ya, seperti halnya Al-Quran, apa yang nggak ada dalam Al-Quran? Ya, semuanya ada. Ya, cuma
Cuma kadang ada orang yang mampu menggali dan sudah tergali, ada yang belum tergali. Ya, itulah mukjizatnya Al-Quran, berlaku sepanjang zaman. Ya. Fahudha, maka peganglah ia Taurat itu, alwah-alwah itu, ya, bikuwatin dengan kuat, sungguh-sungguh, tong asal, ya, megang Al-Quran, berpegang kita kepada Al-Quran. Juga diibrahkan oleh Nabi Musa, diperintahkan oleh Allah agar memegang Taurat itu bikuwatin, sungguh-sungguh. Wa'mur, dan kamu perintahkanlah kaummu ya'budu, agar mereka mengamalkan bi'ahsaniha, dengan sebaik-baiknya. Tugas Rasul, salah satunya Nabi Musa, tugasnya sama, menyampaikan wahyu risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelaskan wa'mur qaumaka, perintahkan kaummu ya'budu, agar mereka mengamalkan bi'ahsaniha, Taurat itu dengan sebaik-baiknya. Saurikum, akan aku perlihatkan kepada kalian darul fasikin, kampung negeri al-fasikin, orang-orang yang fasik. Dengan turunnya wahyu pasti ada sekelompok orang-orang yang tidak suka. Maka dengan turunnya wahyu kelihatan ada yang sami'na wa atona, mengikuti, ada yang sami'na wa asoina. Asoina saya termaksud ngadeng Quran gitu. Ya. Nah, dengan turunnya wahyu ini Allah memperlihatkan darul fasikin, sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah kelompok al-fasikin yang fasik. Fasik itu belok. Syukur A, saya tambah C. Itu belok. Ya. Sa'asriku, aku akan memalingkan, ini bahayanya, an ayatia, dari ayat-ayatku, allazina, orang-orang yang yatakabbaruna, mereka menyombongkan diri. Jangan merasa sombong, ya, tidak mau menerima wahyu. Akhirnya apa? Akhirnya Allah betul-betul memalingkan dirinya, tidak mau menerima hidayah. Ini bahaya. Kalau sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, isyawah, tutupan ini rahasia Allah. Ada orang teknis di bejaan, saya tadi geus ngadenge tapi anger we gitu. Nah, itu teh rahasia Allah, tutupan teh. Kumaha sangkan tutupan itu terbuka teh sudah rahasia Allah. Urusan hati mah tidak bisa dipaksa oleh manusia. Ya, nah, maka bagi kita mah hanya apa? Hanya bisa berdoa. Ya. Sausribu, aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong fil ardi, di muka bumi ini, bighairil haq, dengan tanpa hak. Sombong, misalnya sombong gitu. Tanpa kebenaran dia merasa sombong. Wa in, dan jika yarau, mereka melihat kulla ayatin, setiap ayat-ayat, la yu'minu, mereka tidak akan beriman biha, kepadanya. Wa iyarau, dan jika mereka melihat sabila rusdi, jalan atau petunjuk, la yattahiduhu, mereka tidak mau mengambilnya sabilan, sebagai jalan. Dengan Al-Quran, kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, sampai kepada kita, masih ada orang yang tidak mau percaya dan yakin, memang Allah Subhanahu wa taala memalingkan dirinya dari wahyu tersebut. Ini kan firman Allah. Ya. Tapi ada orang yang juga mau mengambil petunjuk. Ya, kalau di sini la yantahidu sabila, tidak ada mereka yang mengambil sebagai jalan. Wa in yarau, dan jika mereka melihat sabilal boy, jalan yang sesat, yantahidu sabila, mereka mau mengambil jalan. Ini perbedaannya, ya.
antara orang yang beriman dengan orang yang ingkar, yang kafir. Dalika demikian itu bi'annahum karena sesungguhnya mereka kadzabu mereka telah mendustakan biayatina kepada ayat-ayat kami wa kanu anha ghafilin dan mereka adalah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau kita ini disebut di sini disebutkan anhanya kembali kepada Taurat. Ghafilin menjadi orang-orang yang lalai, ya, hari-hari. Walladzina kadzabu dan orang-orang yang mereka mendustakan biayatina terhadap ayat-ayat kami, waliqa'il akhirah dan juga pertemuannya nanti di negeri akhirat. Nanti kan habitat a'maluhum, maka Allah ya akan menjadikan sia-sia a'maluhum, amal-amal mereka. Kajelema teh berbuat baik luar biasa, nulungan kepada sesama, membantu kepada sesama hablum minanas, dia menjadi orang yang terbaik. Tetapi jika tidak mau hablum minallahnya diperbaiki, maka kata Allah habitat a'maluhum, akan sia-sia semua amalnya. Hal tidakkah yuzzauna mereka diberi balasan illa kecuali maka ya'malun apa yang mereka kerjakan, ya. Insyaallah ayat ini ya menguatkan kita tentang bagaimana sikap kita terhadap Al-Qur'an. Kalau ini mah kisah Nabi Musa, kitabnya Taurat, tugasnya sama, harus disampaikan kepada umat agar umat mau banyak bersyukur. Maka Al-Quran pun sama, diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya agar apa? Agar beribadah kepada Allah dan juga menjadi orang bersyukur. Jadi sama, ya, hanya beda zaman saja. Zaman Rasulnya berbeda, waktunya berbeda. Bagi kita ini ibrah pelajaran agar apa? Agar tadi dijelaskan bahwa memegang Al-Quran itu harus dikuatin, harus dengan kuat sungguh-sungguh. Karena godanya luar biasa, ngaji mah godaan nanti ayam, ya, itu iya gitu. Ganti ada yang goda nanti. Setan itu menggoda manusia dari depan, tidak bisa dari depan, dari kiri, dari kanan, dari belakang, dari atas, dari bawah, terus. Selama manusia belum terjerumus, setan akan terus menggoda, ya. Siapa yang tidak digoda setan? Ya saya itu orang tuh mau digoda ada balanya. Kita orang beriman ya terus digoda pasti sampai akhir hayat kita, ya. Makanya tetap istiqomah, berpegang teguh pada ayat-ayat Al-Quran, istiqomah tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terus dibimbing di jalan yang benar, istiqomah menjalankan syariat Islam, tidak galider kurang sudah, ya. Mau angin besar, mau hujan besar, mau panas, tetap kita istiqomah, pegang Al-Quran sekuat-kuatnya, jadikan dia ibrah, petunjuk bagi kita, ya. Hudal lil muttaqin, tidak mungkin menjadi seorang muttaqin kalau tidak menggunakan petunjuknya. Apa itu? Al-Quran. Shadaqallahul adzim. Semoga apa yang disampaikan bisa kita pahami, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saum, semoga ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadarusnya, qiyamul lailnya, infaknya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu selaku manusia biasa kita banyak hilaf dan salah, ya, bahkan bisa jadi banyak salah dan hilafnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain, amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut
Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.